Di akhir-akhir zaman kita lihat banyaknya ulama yang sudah diambil umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya hilangnya ilmu sekarang dengan apa? Ini ujian ya. Orang, ada kata Rasulullah SAW, 3 cobaan. Ini bahayanya. Nah, ini penting ini ya. Dan ini terjadi dalam diri kita di akhir-akhir zaman ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cabutan dari hambanya. Tidak mencabut begitu saja atau dihilangkan begitu saja. Walakin yagbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu ini, menghilangkan ilmu ini dengan wafatnya atau meninggalnya dari banyaknya ulama yang meninggal. Hatta sampai-sampai idza lam yabqa aliman, tidak disisakan seorang satu ilmu pun, seorang alimnya pun tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut mereka, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ikhlas ketika menyebarkan ilmu dan punya ilmu, betul-betul ilmu. Ittakhadhan nasu ru'asa'u juhalan, maka manusia-manusia di waktu itu pun akan dipimpin oleh penguasa-penguasa yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Penguasa-penguasa yang tidak mengerti dengan yang namanya ilmu. Fasu'ilu, dan mereka ditanya oleh orang-orang sekitarnya pun ditanya mereka. Faftau, dan mereka berfatwa bighairi ilmin, dan mereka berfatwa tanpa ada dasarnya ilmu. Fadallu, mereka tersesat, dan mereka pun fa'adallu, dan mereka pun menyesatkan manusia di waktu itu. Wal iyadu billah min dzalik. Maksud daripada ini hadis, karena di akhir-akhir zaman kita lihat banyaknya ulama yang sudah diambil umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat banyak ulama-ulama kita di Indonesia ini yang sudah habis. Mukhlisin mereka-mereka yang ikhlas. Ulama-ulama yang tidak mau dengan yang namanya politik. Ulama-ulama yang memang betul-betul tidak dimanfaatkan oleh politik. Kerjaan mereka Al-Quran, kerjaan mereka ilmu, kerjaan mereka majelis, kerjaan mereka memberikan manfaat orang-orang sekitar, kerjaan mereka khasyah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjaan mereka qiyamul lail, kerjaan mereka bangun malam, kerjaan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam diri mereka kerjaan-kerjaan yang keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Kerjaan mereka betul-betul apa? Khasyah, al ilmu khasyah kulluh yu'rad bidzaka ahluh. Ilmu itu adalah khasyah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'rad bidzaka ahluh, dan diberikan kepada mereka-mereka yang mempunyai keahlian. Makanya kita di akhir-akhir hayat ini kita lihat banyaknya para ulama yang meninggal dunia. Kita sedih. Yang mana mereka ulama-ulama, betul-betul ulama, bukan mengulamakan, bukan, betul-betul ulama. Bukan hanya mereka berpakaian asal berpakaian, tidak. Mereka tidak pakai imamah kecuali memang betul-betul memang mendapatkan sanad keilmuan. Mereka memakai baju memang betul-betul baju mereka mempunyai libas, pakaian ijazah sanad dari guru-gurunya, keilmuannya luar biasa. Kita lihat di akhir zaman ini banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan cabutan sekali dari hambanya, tidak. Tetapi apa? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi
banyaknya hilangnya ilmu sekarang dengan apa? Dengan wafatnya banyak dari ulama. Diceritakan ada salah satu muridnya Imamul Haddad, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, julukannya Allamatud Dunya, alimnya orang sedunia di waktu itu. Yang memberikan julukan ini gurunya, hingga beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bersumpah kepada Allah, melihat lautan ilmu yang ada pada muridnya, bersumpah kepada Allah, wallah masyil akwan mithl Abdurrahman, saya bersumpah demi Allah, tidak ada orang yang alim di dunia ini sealim Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Subhanallah. Ini guru yang memuji siapa? Memuji muridnya. Bahkan pernah beliau itu kumpul dengan anak muridnya. Tiba-tiba beliau mengatakan sebentar lagi akan terhembus angin lewat sebelah kanan dan akan terhembus lagi melewati sebelah kiri, dan sebentar lagi akan turun hujan. Murid-muridnya bilang, Habib, ini adalah kekasyafanmu, hanya kasyafmu saja. Katanya beliau, ini bukan kasyaf ya waladi, ini bukan kasyaf saya, bukan. Ini adalah ilmu yang saya pelajari. Ini adalah ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya. Sampai segitunya, hingga beliau mengatakan apa? Saya sudah memberikan, saya sudah menyebarkan ilmu 100 ilmu yang saya miliki, tetapi ada 100 ilmu lagi yang belum saya ajarkan kepada orang-orang sekitar saya, dan mereka pun tidak mau tanya tentang masalah ilmu yang saya punya. Hebat ilmunya. Lihat orang seperti ini, itu masih di zamannya. Bagaimana zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Ali, ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha, belum Sayyidina Ali Zainal Abidin dan lain-lain. Jadi jangan kira orang-orang yang ulama-ulama ini, mereka datang ke Indonesia ini, mereka menyebarkan ilmu dalam Indonesia ini, mereka hanya bondonya, mereka hanya punya bekal cuma keramat saja, tidak. Tapi dalam diri mereka memang betul-betul punya ilmu. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan keberkahan dalam ilmunya, keikhlasan dalam diri mereka, hingga orang-orang yang ada dalam diri mereka, di sekitar mereka, bisa menganut Islam dan memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan dalam diri mereka ya. Dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Bakar dan Umar, juga sahabat-sahabat, para tabi'in dan lain-lain, Sayyidina Ahmad Muhajir, Sayyidina Faqil Muqaddam, dan para wali-wali songo yang sudah tersebar di Indonesia. Kita lihat bagaimana hingga tersebar Indonesia menjadi negara terbesar, negara Islam ya, dengan banyaknya ulama di mana-mana. Sekarang kita lihat ya, meninggal ulama fulan, Habib fulan meninggal, kiai fulan, kiai fulan, kiai fulan, kiai fulan, yang betul-betul kiai, betul-betul, nggak sembarangan kiai, nggak sembarangan ulama, nggak sembarangan habaib, betul-betul memang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan apa? Mencabut itu semua, meniadakan ilmu semuanya dengan apa? Dengan wafatnya ulama, bigobdil ulama, hatta idza lam yabqa aliman, sampai tidak disisakan sedikit pun oleh Allah Ta'ala seorang alim, hingga manusia di waktu itu pun menjadi rusak dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh, tidak mengerti tentang ilmu, sehingga mereka asal berfatwa, na'udzubillah min dzalik, tersesat, dan mereka pun menyesatkan orang dan lain-lain, wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pumpung antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk dengan ulama. Pumpung antum bisa duduk dengan guru antum, manfaatkan ilmunya.
Belajar ilmunya. Ilmu itu pertama, ilmu itu pertama. Dikatakan oleh Imamul Haddad kepada muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sesungguhnya wahai anakku, Thariqul Al-Ba'alawi, thariqahnya Al-Ba'alawi itu ada 5. Yang pertama adalah apa? Menuntut ilmu. Ilmu tuntut. Anak-anak sekarang ini kalau dikasih ilmu nggak mau. Maunya yang instan. Apalagi sistemnya sekarang ini yang cepat, yang enak. Kadang-kadang kalau kita kasih ilmu pun, kita share ilmu lebih dari 1 menit, ya kita share saja, banyak yang komplain sekarang. Kalau dulu orang apa menuntut ilmu itu waktu yang lama, tulah zaman, bertahun-tahun. Sekarang instan, pengen cepat semuanya. Ya, sudah dikasih ilmu, kadang-kadang pun apa? Kita lihat banyak. Makanya terkadang kita ini meluangkan waktu, maaf ya, meluangkan waktu di pagi hari itu. Saya pagi hari itu habis baca berdolatif dan lain-lain itu share video. Biar saya nggak putus sama antum ini, khususnya antum yang mendengarkan live streaming ini, saya singgahkan waktu untuk apa? Untuk share. Itu kalau kita ukur ngambil waktu, ya ngambil waktu. Tetapi apa? Tapi pengen supaya ilmu ini tersebar. Kita ikuti zaman, oke itu zaman boleh. Tapi jangan sampai kita ini dengan mengikuti zaman seperti ini, kita akhirnya kita lupa dengan yang namanya ilmu. Apalagi majelis sekarang diberhentikan, kita ikuti. Masa antum cuma buka 4 menit kadang-kadang ilmu, nggak mau. Download sayang sama apa? Sama sayang dengan kuotanya. Lihat video nggak sayang, apalagi lihat YouTube yang tidak nggak sayang. Permainan online antum nggak sayang, video antum buka dapat ilmu, amalkan dapat ilmu, subhanallah luar biasa. Makanya supaya ikatan ini kita menuntut ilmu tidak putus. Ya kadang-kadang saya setiap pagi itu share kepada antum semuanya. Supaya apa? Supaya antum bisa menimbah ilmu, biarpun lewat apa? Lihat video-video yang kita share. Kemudian apa? Kemudian antum bisa bagikan kepada orang. Orang pun mengamalkan, antum dapat ganjaran juga. Dapat pahala pun yang mengalir. Makanya jangan kita ini lari dari ilmu. Lari dengan ilmu, apalagi lari dengan ulama. Naudzubillah min dzalik. Apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka alladzina yafirruna minal ulama. Enggak mau dengan ulama. Duduk dengan ulama pun enggak mau dia. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini ujian ya. Orang, ada kata Rasulullah SAW, 3 cobaan. Ini bahayanya. 3 ujian bagi seseorang yang enggak mau dengan ulama. Alladzina yafirruna minal ulama, far. Maksudnya apa? Enggan dengan ulama, enggak mau. Jadi orang yang enggak mau dengan ulama itu banyak, bukan hanya dengan enggak mau dengan dulu. Cari ilmunya sekarang subhanallah sudah praktis. Sudah zamannya enak semuanya. Tinggal download, enggak mau ya. Itu termasuk yafirruna minal ulama, hati-hati. Enggak mau dengan ulama. Share enggak mau. Nah, ini hati-hati. Ya bukan saya nakut-nakuti, memang ini kenyataannya zaman sekarang. Orang yang sudah lari dari ulama diberikan oleh Allah Ta'ala 3 bala. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya bila iman. Dia akan keluar dari dunia tanpa ada iman, maksudnya dia akan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lari dari ulama, enggak mau dengan ulama, enggak mau duduk dengan majelis, enggak mau mendengarkan nasihat daripada ulama, selain imannya tergadaikan, meninggalkan dunia dia tanpa ada iman, an yarfa'allahu ta'ala fi ma'ashihim, Allah enggak akan memberikan berkah kepada pendapatannya. Ente kerja kurang terus, ente punya penghasilan ratusan juta kurang terus, nggak ada berkahnya. Karena kenapa? Karena tidak ada ulama yang menasihati anda. Karena anda nggak mau duduk dengan ulama, enggan.
tersinggung dengan nasihatnya ulama, tersinggung dengan nasihatnya guru Anda, wah sudah, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang ketiga yang dahsyat ini. Hati-hati nih ya. Apa? An yusallitallahu ta'ala imaman jairon, akan diberikan oleh Allah Ta'ala Anda yang gak mau dengan ulama, gak mau patuh dengan guru Anda, gak mau sami'na wa ata'na dengan guru Anda, an yusallitallahu ta'ala imaman jairon, akan diberikan oleh Allah Ta'ala pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang rakus. Na'udzubillah min dalik. Ini banyak di akhir zaman ini. Ya. Nasihat dari gurunya masih ditawar. Nasihatan dari gurunya, oh belum ini, enggak. Nah, hati-hati, engkau akan diberikan 3 bala ini. Saya ulang ya, ini banyak ya. Apa? Meninggalkan dunia tanpa ada iman, alias mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pendapatannya tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ma'asyihim, diangkat oleh Allah Ta'ala keberkahannya. Pendapatan ratusan juta biarpun gak berkah, cepat habis. Tapi ada orang kumpul dengan ulama, pendapatannya hanya 1 juta, tapi kasih berkah ada saja. Memang diukur dengan kalkulator kita gak cukup, tapi kasih berkah min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, an yusallitallahu ta'ala imaman jairon, akan diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Pemimpin-pemimpin yang kejam, pemimpin-pemimpin yang zalim, pejabat-pejabat yang rakus. Ya siap-siap aja ya Anda untuk mendapat itu semuanya. Wal iyadu billah min dalik. Maka duduklah dengan ulama, selalulah sowan kepada guru Anda, selalulah untuk hubungan dengan guru Anda, hubungan dengan ulama, para alim ulama khususnya, apa, guru-guru Anda yang membimbing Anda, yang menasihati Anda untuk Anda supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dekatkan dengan ulama. Mudah-mudahan kita selalu dekatkan dengan ulama sehingga 3 bala ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lihat di akhir zaman banyak ini sudah. Ya, banyak sudah ini. Lihat. Terjadi dalam Bani Israel bagaimana nggak mau mereka dengan Nabi Allah Musa, diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Fir'aun yang kejam, Fir'aun yang zalim dan segala macam. Dan masih banyak lagi yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan ini semuanya, kebaikan ini, dengan kita selalu dekat dengan ulama. Kenapa sih ulama dipilih seperti itu? Karena mereka itu adalah pewarisnya Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu betul-betul ulama ya. Ya, betul-betul ulama yang memang tulus, tidak ada niat sekalipun, tidak ada niat politik, tidak ada niat ini, tidak ada, memang untuk syiar, untuk dakwah. Jarang kita dapatkan zaman ini. Kita lihat banyak ulama-ulama di Hadramaut, alhamdulillah, guru mulia masih datang setahun sekali. Dan juga masih banyak murid-muridnya, alhamdulillah. Ada Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, dan juga ada daripada alumnus Riba Tarim dari Habib Salim Syatri dan lain-lain, masih banyak dari Al-Ahqaf, dari Habib Zain bin Umar bin Sumit dan lain-lain. Ini kesempatan bagi kita, jangan kita jauhi mereka, dekati selalu, sowani selalu, muliakan selalu. Kalau orang yang memuliakan ulama, dia adalah orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, man akramal ulama faqad akramani, kata Rasulullah SAW. Mereka yang memuliakan ulama, sesungguhnya dia adalah memuliakan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir-akhir zaman seperti ini, di akhir kita yang melanda keadaan seperti ini, tidak ada obat kecuali kita selalu menjalin komunikasi kita yang baik dengan guru kita, dengan ulama-ulama yang ikhlas, yang syiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala merubah keadaan kita semuanya ini. Amin ya Rabbal